Selamat pagi, sore, malam teman-teman semua yang dimanapun berada yang nonton YouTube. Kalau yang nonton YouTube kan bisa malam, pagi, sore ya. Yeah. Shalom semuanya, kita ketemu lagi di acara ngobrolnya Gereja Keluarga Tabernakel Bandung. Ngobrol Alkitab. Nah, jadi ya dari kemarin kita udah banyak bahas tema-tema pertanyaan ya. Nah, kali ini kebetulan kemarin ada yang bertanya DM, tapi DM-nya ke saya, kebetulan DM-nya ke saya karena teman saya yang bertanya. Sebenarnya nggak bertanya langsung pertanyaan, tapi dia lebih ke arah ngasih video. Ngasih video tentang ibadah. Oh, tentang ibadah. Nah, contohnya videonya kayak gini lah, model-modelnya gitu ya. Saya kasih lihat. Di video itu jadi kalau yang saya lihat dari pertanyaannya adalah lebih ke arah seperti apakah ibadah gitu kan ya, arahnya tata cara ibadah dan lain-lainnya gitu. Tapi sebelum lanjut, kita di sini kenalan dulu sama teman kita ini. Kalau kemarin ada Mika kan, Pak Steven dengan Bu Mia. Hari ini ya? Udah pada tahu. Nah, hari ini ada basis dari gereja kita. Mungkin teman-teman yang lain yang kalau tahun 90 sekian itu suka lihat lagu rock, tahu ya, Bapak Iwan. Ya, oke. Jadi pertanyaannya adalah seputar ibadah, dan dimana kalau dilihat video itu saya putar, saya lihat itu di sebuah ibadah ada yang berjingkrak-jingkrak lah katakannya, mungkin jadi ada yang mungkin arahnya lebih ke terlalu over mungkin gitu ya. Terus ada ibadahnya ya, kalau saya rangkum lah ya pertanyaan tersebut, berarti seperti boleh nggak sih misalnya ibadah itu menari-nari, heboh, atau harus diem atau gimana. Nah, pertanyaannya seperti itu gitu, dan saya yakin itu cukup banyak, pertanyaan itu tuh cukup banyak, cuman ya, dan banyak juga perdebatannya. Jadi perdebatannya banyak, oh ibadah tuh harus gini, ibadah yang betul adalah seperti ini. Nah, hari ini saya yang akan tanya sama Ibu dan lain-lain, gimana sih sebenarnya menurut Alkitab gitu. Siapa dulu nih? Iya, oke ya. Gini, kita bahasnya menurut Alkitab aja ya. Jadi patokannya ada gitu. Sebenarnya tuh ibadah tuh pertama kali di Alkitab tuh mencatat ada ibadah yang pribadi ya. Apa sih ibadah itu? Hakikat ibadah itu adalah kita menyembah Tuhan, kita membawa korban persembahan, lalu dengan sikap hati menghormati Tuhan, lalu mengharapkan atau mengundang kehadiran Tuhan. Jadi manusia mendekat kepada Tuhan, itu ya konsep ibadah sebetulnya gitu. Nah, ibadah mula-mula yang sangat jelas sekali, di mana seseorang melakukan memberikan korban, kemudian Tuhan hadir, itu dicatat di Nuh. Coba kita lihat Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan dulu ya. Kejadian berapa? Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Depan banget. Ya, saya bacakan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ya, jadi ini adalah bentuk ibadah yang pertama secara pribadi yang Nuh lakukan ya.
membangun mesbah, membakar korban bakaran, lalu Tuhan mencium dan Tuhan berfirman gitu ya. Nah terus jadi intinya tindakan-tindakan itu adalah mengundang kehadiran Tuhan, tindakan penyembahan mau korban yang mengundang hadirat Tuhan. Lalu itu yang pribadi. Tapi Tuhan itu mengajarkan bagaimana sih kita kalau sebagai umat Tuhan bersama-sama beribadah. Mungkin kalau dari yang tadi kita lihat ya, itu kan ibadah bersama-sama ya. Jadi kita tentu dalam ibadah bersama-sama itu masing-masing pribadi juga ada di situ. Tapi yang intinya adalah kita beribadah bersama-sama. Nah, kalau ibadah bersama-sama Tuhan itu tuliskan di Alkitab ada aturan-aturannya ya. Ketika ada kemah pertemuan, ketika Tuhan membuat disuruh umat Israel itu membuat kemah pertemuan, itu tuh inisiatif Tuhan, di mana di kemah pertemuan itu akan bertemu umat Tuhan dengan Tuhan, umat Tuhan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Itu kalau Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir ya. Itu di Kejadian, nanti masing-masing baca sendiri, Kejadian 27 sampai Kejadian 40, banyak sekali gitu ya. Keluaran mungkin. Kan kalau keluaran, kejadian kan penciptaan ya, gitu. Keluaran 27 itu. sampai 40 betul, keluaran. Nah, di situ tuh bagaimana cara mendirikan kemah, bagaimana peralatan-peralatannya, ada aturan-aturannya banyak, termasuk juga ada bagaimana baju imam ya, artinya menghadap Tuhan tuh bajunya harus seperti apa. Nah, itu banyak sih sebetulnya. Tapi kalau kita rangkumkan intinya adalah ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita itu harus dengan kesucian. Pertama ada korban penebus dosa zaman itu ya, perjanjian lama ya. Lalu kita harus tidak boleh najis. Artinya pakaian kita harus bersih, kehidupan kita harus bersih. Itu dilambangkan dengan bejana pembasuhan. Lalu kita ke dalam ruang kudus itu ada meja roti sajian. Jadi harus ada firman Tuhan. Ada 7 kaki dian, itu gambaran minyak dengan api, itu adalah Roh Kudus ya. Lalu ada mesbah ukupan. Mesbah ukupan itu adalah gambaran doa. Jadi dalam ibadah itu kita harus datang dengan kesucian, dengan kekudusan, lalu mendengarkan firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus dan ada doanya. Nah, nanti dan kita mengundang kehadiran Tuhan. Itu sih sebetulnya inti ibadah bersama-sama gitu. Kalau boleh gilirannya duluan. Kalau saya pandangannya lebih ke umum ya Bu ya, ya teman-teman, bahwa ibadah itu secara pribadi ya, maksudnya adalah tindakan atau perbuatan, baik itu berupa perkataan maupun pikiran yang berbentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Itu intinya, itu aja lah. Terus salah satu tata cara ibadah itu ya itu tadi yang Bu Mia sebutkan, itu kalau saya bilang itu adalah ritual. Ya ritual. Ritualnya seperti liturgi. Ya liturgi lah. Halusnya liturgi. Kalau saya biasanya ritual. Karena kita orang Jerman jadi kenalnya ritual. Gitu. Jadi ibadah itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bentuk, ya itu segala bentuk perbuatan baik berupa perkataan maupun pikiran yang mewujudkan ketaatan kita sama Tuhan. Itu secara pribadi, perseorangan gitu. Jadi ada sebuah nyanyian adalah apa hidup ini adalah ibadah gitu, atau hidup ini adalah melayani. Itu. Jadi ibadah itu, melayani itu termasuk dalam hal ibadah. Ibadah itu bentuk apa namanya teh? Melayani. Ya, menyembah, melayani. Iya, betul gitu. Nah, kalau di gereja itu ibadah itu ada beberapa, kalau menurut saya berupa ritual itu, ya maksudnya liturgi. Secara lebih besar ya, dalam ibadah di gereja itu ada praise and worship dan khotbah. Ya. Intinya itu. Jadi, sama doa. Ya betul, di antara itu ada doa. Praise and worship ya, mengantar jemaat untuk menyiapkan hati mendengarkan firman. Nah, khotbah adalah makanan rohani. Betul. Jadi perkataan Tuhan, pikiran Tuhan yang apa pun namanya teh? Diperantarakan oleh pendeta lah. Betul. Ya, atau imam ya. Betul itu. Jadi ibadah menurut saya begitu. Jadi ibadah secara global itu jadi hidup kita tuh harusnya beribadah. Maksudnya jangan ibadah tuh, maksudnya jangan
pergi ke gereja, justru pergi ke gereja itu adalah sebagian daripada ibadah itu sendiri gitu. Betul. Menurut saya gitu. Jadi ibadah tuh ya dalam kehidupan sehari-hari itu ya ibadah lah, Iya. gitu. Ya. Sebenarnya sih Pak Stefan juga kemarin tentu kita ngobrol juga menyampaikan gitu ibadah yang sejati itu seperti yang tadi ya, kita secara pribadi itu kita datang kepada Tuhan di dalam kekudusan gitu ya, sikap hati dan sebagainya gitu sebenarnya. Ya tadi Ini kan ngomong mungkin apa? Nah, tadi tuh mungkin di teman-teman di rumah sama di sini juga mungkin bertanya-tanya gitu kan kalau yang Mamah jelaskan itu kan adalah masa perjanjian lama gitu ya. Jadi ya kita kurang paham ada korban ini, ada segala macam, karena kan kita kan zaman sekarang, zaman modern kan nggak ada korban-korban seperti itu ya kan. Tapi sebenarnya hakikatnya tuh sama. Di dalam perjanjian baru juga disebutkan seperti itu. Jadi tadi Mika dengar pendapatnya Om Iwan gitu ya. Itu tuh memang betul, itu tuh sesuai sama apa yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur. Nah, itu kan berarti kan ada pujian yang disampaikan Ya, di situ. ya. Yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, firman Tuhan, Ya, khotbah. betul. Dan kemudian atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi ada sebuah urapan Tuhan, karunia atau ada hadirat Tuhan di situ. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, itu membangunnya tuh menurut Mika membangun ya, kita berkumpul itu ke gereja itu ya, selain itu adalah bagian dari ibadah, berkumpul juga adalah sesuatu hal yang bisa menumbuhkan kerohanian kita bersama-sama gitu. Jadi memang esensi ibadah itu ya tentu mengundang hadirat Tuhan dan juga saling menguatkan saudara-saudara seiman. Dan itu kan di dalam kemah pertemuan juga kan nggak cuma satu orang yang beribadah kan. Kalau beribadah pasti banyak orang ya kan. iya. Kalau mempersembahkan korban pasti banyak. Dan itu oleh banyak di imam. situ. Dan oleh Ya, imam juga ya, di situ ada dilayani pelayan oleh Tuhan. imam. Ya. Ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan di situ. Bangun. Jadi sangat relate gitu. Jadi sangat nggak ada perbedaan perjanjian lama sama perjanjian baru gitu dalam hal ibadah. Iya, Baik, betul. baik. Kalau Pak Steven gimana Pak Steven? Ya, sebetulnya kalau kita memahami kata ibadah, saya agak panjang dikit Ya, ini iya, agak nggak panjang apa-apa, dikit. Durasi. Kalau kita mau memahami kata ibadah itu kan bahasa yang sangat luas Ya. untuk diterjemahkan gitu. Seperti Mas Iwan tadi lebih ke personal, Iya. tingkah laku, perbuatan. Tapi kalau Ibu Gembala lebih ke ritualnya. Tata Jadi kan cara. dua Tata konsep. cara, Nah, iya, tata cara. kalau kita lihat di dalam sejarah pencatatan Alkitab sebetulnya ya, ada dua referensi yang bisa kita gunakan atau biasa digunakan untuk menjelaskan tentang esensi dari ibadah yang sebenarnya. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kata ibadah yang dipakai di situ dalam terjemahan asli itu lebih dekat ke latreiwa atau latreia. Latreia itu lebih ke hal-hal yang dikatakan tadi, liturgi apa? Ritual. Liturgi ritual Suka ke gunung mana? mirip lah ya. Suka ke gunung mana kalian? lagi ditutup Pak. Gitu. Penulis Ibrani ini mau memberikan fondasi yang kuat buat kita. Dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Artinya liturgi, datang ke gereja dan ada liturgi di dalamnya. Baik. Itu ibadah. Nah, sementara di Roma 12 ayat 1 itu lebih ke personal. Ya kan? Berubahlah janganlah kamu jadi sama seperti dunia, tapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau itu pendekatan bahasanya lebih dekat ke proskuneo. Mungkin kita familiar dengan kata proskuneo. Proskuneo itu artinya penyembahan kepada Tuhan. Jadi menyatakan rasa kagum kepada Tuhan. Makanya di gereja itu selain ada liturgi harus ada proskuneo.
Kalau cuma liturgi ya orang cuma datang hadir, duduk biasa, nggak nikmatin ibadah. Tapi kalau proskune itu artinya ada penyembahan kepada Tuhan. Nah sebetulnya hal itu sudah dimuat seperti yang Ibu Gembala tadi sampaikan. Fondasinya itu sudah ditanam, dibangun oleh Allah sejak dari perjanjian lama. Nah kita tidak boleh memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena apapun yang keluar dari perjanjian baru itu dari perjanjian lama yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi kita harus tahu esensi dan nilai atau pengertian dari kata ibadah itu tadi. Semua teman-teman benar. Ada yang bicara soal personal, Ibu Gembala lebih menegaskan kepada kumpulan kelompok orang. Itu harus dilakukan. Karena dalam Ibrani tadi bilang harus ada pertemuan. Iya. Nggak Jadi, bisa enggak. Boleh nggak kalau kita ibadah sendirian di rumah? Secara personal bisa. Tapi Tapi kalau kan, bersama-sama boleh? Gimana? oh itu harus. Itu harus. Secara gini, ada orang gini, saya sudah ibadah di gereja, di rumah nggak usah. Lah nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Harus ada penyembahan pribadi di rumah. Itu ibadah. Perbuatan baik, ibadah. Perkataan baik, ibadah. Kan itu luas. Tapi yang ditegaskan di dalam perjanjian baru, penulisan Paulus, Ibu Gembala tuh banyak tahu, lebih mendorong kita untuk pertemuan berkumpul di gereja. Karena itu penting. Kenapa kita harus datang ke gereja? Supaya kamu datang menyembah Tuhan. Kenapa kamu datang ke gereja? Supaya kamu datang membawa persembahan yang disampaikan Mika tadi. Ada persembahan, Ada yang bermakna, persembahan fisik loh ya, bukan pujian tapi persembahan fisik yang ditandaskan di dalam perjanjian lama, bawa korban, bawa apa. Itu konsep ibadah. Kan saya sudah online, Pak. Nah, itu Nah, enggak. Yang ini nah, teman-teman dari tadi Ibu Gembala, Om Iwan semua sudah menjelaskan secara detail ya, sebenarnya secara detail bagaimana pembentukan sebuah ibadah. Nah, kita akan terus lanjut nih ya sampai ke pokok pertanyaan nanti ya. Tarian-tarian itu ya. Cuman sekarang saya mau ini dulu menguatkan dulu apakah ibadah itu dulu gitu kan, kita ya, sekarang itu dulu ya. Iya. Landasannya Nah, itu dulu. landasannya itu. Nah, sekarang seperti yang barusan Om Iwan bilang, jadi saya juga sering menemukan juga salah satunya adalah yang zaman sekarang ya, pada saat sekarang ini terjadi adalah orang udah nggak mau pergi ke gereja untuk ibadah dulu ya. Kita bicara ibadahnya dulu. Orang udah nggak mau pergi ke gereja. Why? Banyak. Ada yang saya udah ibadah di rumah online gitu kan. Terus ada lagi yang berpikiran bahwa ibadah nggak harus di gereja. Betul, saya juga mengenal istilah itu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di luar, ibadah di keluarga, ibadah di lingkungan, segala macam, berbuat baik dan lain-lain. Nah, ada juga orang yang berpikiran bahwa saya sudah menjalani kehidupan sebaik mungkin, berarti saya sudah beribadah, jadi nggak usah ke gereja. Saya cukup membantu deh ke gereja, misalnya dia memberi sumbangan. Bukan sumbangannya, persembahan dengan transfer gitu. Jadi dia berpikir udah deh, saya udah cukup di kantor saya baik, di luar saya berbuat baik, banyak menolong orang. Apakah itu cukup? Gitu? Saya tambahkan untuk bagian itu, Bang. Penting sekali karena ada ayat yang sudah Betul, saya catat. betul. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, 46 dan 47. Dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Intinya gitu ya. Ini adalah gereja abad pertama. Di mana ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka murid-murid ini melakukan ritual ini yang dikatakan tadi. Dan ini dikehendaki oleh Allah. Artinya dari acuan ini ada peningkatan kualitas dalam bentuk metode ibadah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Allah menanamkan fondasi di perjanjian lama, orang beribadah secara personal yang dijelaskan Ibu Gembala tadi. Tapi puncak dari kerinduan Allah buat kita adalah berkumpul bersama di dalam bait Allah. Jadi progres ya itu ya. Sebetulnya tidak ada kemunduran dalam hal ibadah, justru maju dari yang cuman tadi Ibu Gembala bacakan. Personal. Siapa tadi? No. Satu orang. Terus
Tabernakel Musa. Ya. Jemaat Nah, berkumpul. terus ada peningkatan, ada progres. Jadi kalau bilang kan saya udah di rumah dan sebagainya, tidak salah secara nilai. Tapi dalam pengertian firman Tuhan, bukan hanya itu yang Tuhan inginkan dalam konteks ibadah, Jadi tapi mungkin harus benar, berkumpul benar. bersama gitu. Jadi mungkin gini, saya ingin menegaskan kembali gitu. Kan tadi kan ditanya, kan aku udah kasih persembahan, aku udah berbuat baik, menjalankan secara ritual satu-satu lah gitu Iyalah, ya. gitu Gitu ya. Terus udah satu bilang online gitu Iya. kan ya. Tapi begini, tadi kan kita tidak boleh memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru Betul. ya. Itu saling melengkapi. Nah, di perjanjian lama Tuhan sudah katakan harus ada hari Sabat. Ya itu. Jadi Iya. hari pertemuan dengan Tuhan. Ya itu. Nah, itu harus buat apa diadain kemah pertemuan? Kalau masing-masing harus ada di kemah pertemuan. Ya. Di perjanjian baru dikatakan bersekutu. Ya kan? Jadi bersekutu itu ya berkumpul bersama di satu tempat. Terus nanti ada yang bilang, "Oh, kan waktu itu online." Kalau online kita terpaksa online, kenapa? Karena pemerintah melarang. Pemerintah melarang untuk Ya, berkumpul-kumpul. sedangkan kita harus tunduk juga sama pemerintah. Gimana caranya? Oke, gereja memberikan mengajak beribadah, memberikan fasilitas untuk masing-masing keluarga bisa di rumah, misalnya gitu. Dengerin, online itu bukan acuan, tapi situasional. Iya, Harus situ. kita Ya, acuannya iya. bukan itu, tapi Betul, situasional. ya. Keadaan yang harus dilakukan karena sedang menghadapi pandemi. Tapi acuannya adalah harus di gereja. Tetap datang ke Karena, bait karena, Allah. karena tetap akan berbeda ya, tetap Iya. akan berbeda. Walaupun kita nggak bicara secara religius atau secara alkitabiah segala macam, rasanya ibadah kalau yang saya rasain ya, itu kita cuma nonton, Iya, gitu ya. nonton. Sama misalnya nih, ini saya kasih perumpamaan dikit doang ya, sama kayak dulu nonton Om Iwan di TV sama nonton Om Iwan langsung di panggung gitu. Asik mana gitu? Asik di panggung. Iya, itu. ada yang lain. Itu tuh. Asik datang ke gereja dong ya. Ya. Kita jingkrak-jingkrak. Oh, ya. Pernah Tadi kan mau bahas belum. itu kan. Ya. Jingkrak. Emang pernah manggung? Dulu ritual ya. Ritual. Mika yang main. Tapi memang ini sih memang kalau dalam segi teknologi gitu ya, selalu berbeda antara kita tuh telepon, ya kita ibarat kata telepon dengan ngobrol langsung. Ya. Kayak misalnya Penyampaiannya akan sangat berbeda sekali. Iya. Mungkin kalau zaman sekarang, kan bisa video call, kan bisa telepon, bisa chat gitu. Tapi semuanya itu akan sangat berbeda dengan kita bertemu dengan orang tersebut secara langsung, secara live. Apalagi kalau ibadah tuh biasanya kan, ya betul tadi cuma nonton satu arah. Kan kalau misalnya kita datang, setelah misalnya hamba Tuhan itu berkhotbah, ada yang kita tidak mengerti, bisa nanti setelah selesai ibadah kita bisa langsung bertanya, berdiskusi. Nah, itu tadi yang dibilang di dalam oleh Paulus dalam Korintus tuh semuanya saling membangun. Nah, itu yang Mika mungkin bisa tambahkan dari hal yang tadi. Lagian kan kalau nonton di rumah mas mau jingkrak-jingkrak sendiri. Nah, iya sih benar. Apalagi di lantai terus ngapain tuh? Balik lagi ke tadi. Baik lagi kayak yang tadi. Ya, baik. Tapi memang ini tambahan tentang hal datang ke gereja. Iya, Ini kesimpulan dari saya ya, dari saya secara personal ya. Nah, saya sebelumnya saya hampir 20 tahunan itu selalu melayani di depan panggung. Dalam arti bermain musik ya, dan itu tidak pernah kosong. Jadi Selalu tiap minggu, bahkan dalam kota luar kota gitu kan, tiap minggu. Dulu saya pernah berpikiran bahwa ya udah gue udah ke gereja rajin ya kan. Tiap minggu gitu kan, pagi sore gitu. Nah, tapi setelah saya bukan merenungi, tapi setelah saya mengenal lebih lagi apa sih arti ibadah gitu. Kalau dijabarkan akan panjang ini pengalaman saya. Tapi jadi mengerti, yang paling singkatnya adalah memang nggak bisa. Setelah saya mengerti film, bukan mengerti banget, tapi setelah ngikutin ibadah dengan benar gitu ya, saya duduk sebagai jemaat misalnya duduk di situ, terus kita dengerin apa yang disampaikan, saya sangat mengerti bahwa nggak sama. Jadi selama saya duduk di sini atau berdiri di sini bermain musik, itu bukan ibadah, itu melayani. Buat saya itu bukan ibadah. Jadi selama 20 tahun itu saya ke gereja dan segala macam, saya belum pernah beribadah sebenarnya. Gitu.
gitu. Itu pribadi saya. Gitu. Iya sih, sebenarnya kalau punya pengalaman pribadi itu bisa ngebedain Bisa antara bedain. pada waktu datang boleh atau sekedar melayani Iya. gitu ya, dengan beribadah. Artinya beribadah juga kita tuh melayani sebetulnya, tapi kita mendengarkan firman Tuhan, Iya. tapi kita ikut memuji Tuhan, kita ikut memberi persembahan ya. Nah itu kalau punya pengalaman pribadi itu lebih jelas kelihatan. Beda memang, beda karena fokus yang saya rasakan yang paling berasa itu adalah fokus kita berbeda. Kalau buat saya nggak tahu, mungkin Om Iwan punya ini berbeda, tapi saya misalnya di sini fokus saya adalah gitar gua harus bunyinya gini, saya fokus teman-teman chordnya ke sini, yang nyanyi WL-nya kemana segala. Jadi nggak ada fokus saya beribadah gitu, walaupun kelihatannya kayak terus nyanyi gitu, enggak gitu. Jadi fokusnya adalah mengantarkan supaya jemaat, karena tugas saya adalah mengantarkan jemaat seperti yang Om Ilham bilang tadi ya, mengantarkan mungkin mau mendengar firman, jadi membuat supaya nyaman. Jadi fokusnya saya tuh ke situ, bukan ke ibadahnya. Oh iya, Gitu. iya. Nah tapi sebelumnya itu kan misalnya ada pujian, misalnya ada firman Tuhan ya. Nah abis fokus itu apa ngerasa lelah terus udah gitu jadi firman Tuhan juga nggak konsen? Oh terus enggak jadi- sih, ini pribadi yang mungkin setiap orang akan berbeda. Pasti Kalau buat setiap orang saya, berbeda, gitu. kalau buat saya, iya akan ada minusnya, dalam arti kita nggak fokus karena kita tahu di depan masih ada tugas. Oh iya. Ya kan, di depan masih ada tugas, dalam arti ini persembahan lagunya gini masih berpikiran banyak gitu. Jadi beda lah. Oke, kalau gitu lebih baik atau gimana sekarang menurut Aaron? Lebih baik kita melayani misalnya main musik, tapi ada satu Ada satu harus ada Nah, kita duduk untuk beribadah. beribadah. Oh. Banyak, ada PPA mungkin itu Iya, salah iya. satu ya, ada PD, itu bisa apa aja, ada persekutuan remaja, pemuda atau apa gitu, kita bisa ikut. Iya. Ya, oke. Iya. Jadi kita lanjut kemana ini? Itu yang tadi. Yang tadi yang pertanyaan. Nah, Fokus. sekarang setelah kita ngerti ibadah itu apa, tadi udah dijelaskan detail banget lah ya tentang ibadah Iya. dari perintah. Nah, sekarang baru kita cari tahu nih gimana sih ibadah. Pertanyaannya seperti yang di video tadi misalnya, yang ditanyakan di situ adalah yang salah yang mana, yang benar yang mana, atau boleh atau tidak sih gitu, misalnya beribadah dengan tata cara seperti itu. Gini, kalau ini kita kembali lagi ke Alkitab ya. Sebetulnya di Perjanjian Baru itu mereka berkumpul dan mereka memuji Tuhan, gitu ya. Pujian itu seperti apa gitu? Saya dan Pak Stefan sudah sempat merangkumkan. Pujian seperti apa sih sebetulnya yang Tuhan izinkan atau Tuhan Berkenan. berkenan gitu ya. Itu saya mau bacakan dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 ya, saya bacakan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, Wow. jadi sebetulnya Tuhan itu nggak salah kalau kita mau memuji Dia dengan tarian, dengan alat-alat. Pada waktu itu kan ini di tempatnya Daud Iya, ya, alat kayak musiknya ada ceracap. ceracap, gambus, itu ada yang berdenting Ya, dan itu membuktikan sebagainya. alat musik apapun berarti Iya, boleh ya. ada sangkakala ya, itu kan alat musiknya mereka Ya, gitu. karena Jadi, mereka belum punya drum dewe sebenarnya. Ya. Nah. Atau bass Fender belum Dan ada. mungkin mereka Iya. belum pernah kenal jenis musik. Iya, iya. Iya, Nanti apalagi kita itu. akan ada loh balada musik, Balada musik, podcast ah, balada iya. musik ya, Itu menarik membicarakan itu. soal itu. Tapi saat ini tuh kita bicara tentang pujiannya tuh, memuji Tuhan tuh pujiannya gimana? Tadi kan Mika juga udah sampaikan ya, ada yang memuji dengan bermazmur, artinya kita menyanyi, Iya. kita boleh baca puisi, boleh bermazmur gitu ya. Terus pujilah Dia dengan tari-tarian, rebana boleh lah. Jadi intinya adalah ini seperti ini aja. Kita sekarang ini punya alat musik apa? Ya, Tuhan izinkan kita punya talenta musik di mana gitu. Nah, menurut saya nggak salah. Ya dipakai aja gitu. Tapi ada satu tuh yang tadi yang Mika bilang, Nah. harus dengan apa? Nah, itu tuh sebenarnya tadi kan Mika belum bacain semua tuh. Itu tuh adalah tulisan Paulus di dalam Korintus itu menegur
jemaat-jemaat yang beribadah dengan bisa dibilang Paulus lihat peribadahan Korintus tuh kurang bagus lah, kurang baik untuk dipandang. Nah, itu sebenarnya latar belakangnya kepenulisan Paulus. Kita baca 1 Korintus 14 ayat yang ke-40, itu adalah pesan terakhirnya di dalam aturan ibadah ini ya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, jadi itu adalah kriteria yang Paulus berikan untuk setiap ibadah atau perkumpulan jemaat yang dilakukan, sopan dan teratur. Ya, jadi harus dengan sopan dan teratur gitu. Nah, sekarang kita lihat gitu, apakah dalam ibadah itu ada kesopanan, ada keteraturan, itu penting. Kan kita mau mengundang hadirat Allah gitu ya. Suasananya itu harus suasana yang mengundang hadirat Allah. Kalau nggak sopan, misalnya sampai baju kemana-mana, ketek kemana-mana gitu ya, paha kemana-mana gitu, itu apakah itu bisa mengundang hadirat Allah, atau misal orang lain malah sibuk jadi nonton? Jadi batu sandungan jadinya. Iya, malah sibuk jadi nonton, gimana gitu loh maksudnya. Sebelum berlanjut ya, sebelum berlanjut saya mau tanya Om Iwan gimana? Kalau saya sih yang dulu udah lama saya baca, kan gereja tuh ada yang ortodok, ada konservatif, sama Luther, terus sekarang ada yang reformis tuh, banyak cabangnya. Akhirnya berkembang ya, ada sarana, ada alat musik, ya kan ada alat musik, akhirnya kan berkembang tuh. Kenapa nggak pakai itu? Boleh. Cuma kalau lihat yang video yang tadi, kayaknya over banget deh gitu, over. Terus ingat juga itu kan rumah Tuhan gitu loh. Rumah Tuhan kan tempat yang suci gitu. Masih pakai lampu, pakai smoke kan gimana gitu. Maksudnya secara moral dan etika ya kesopanan, secara kesopanan dan keteraturan. Secara moral ya bolehlah tepuk tangan, tapi jangan wah gitu kan, gimana nanti bukannya diurapi itu kerasukan itu nanti. Gitu. Jadi terus, kalau misalnya saya lihat sih memang kita kembali aja ke Alkitabnya gitu ya, itu sopan dan teratur. Apakah setiap orang bisa merasakan kehadiran Tuhan di situ? Apakah setiap orang itu bisa tahu apa yang terjadi sih, sedang apa? Sekarang ini kita di gereja, oh ini sedang menyembah, atau ini sedang memuji Tuhan. Nah itu, atau itu di depan lagi ngapain ya? Karena ketutupan orang-orang, karena orang-orang loncat-loncat yang nggak karuan gitu ya, gitu loh. Saya berpikir dari tadi ya, memang dari tadi mikir akan menjadi apa ya, bias di kalangan umum ketika kita menerjemahkan batasan dari kesopan santunan itu tadi. Ya, itu sebenarnya saya mau lanjut di situ, tapi lanjutin Mas Rifan. Oke, lanjutin. Artinya kan ada orang yang bilang, menurut saya mah ini sopan, menurut dia bukan sopan. Tapi memang dalam pelajaran etika Kristen, kita punya teologi etika Kristen. Memang berangkat dari tulisan-tulisan Paulus. Paulus itu tokoh, saya bilang Paulus itu tokoh reformasi sebetulnya sebelum Martin Luther ya. Ya, banyak sekali yang direformasi dalam tata ibadah yang sudah dibacakan oleh Mika tadi, dalam tingkah laku kekristenan, dia berdebat dengan begitu luar biasa. Dan saya percaya pemikiran-pemikiran Paulus itu dipengaruhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mempengaruhi pikiran-pikiran dia, sehingga dia seolah-olah menaruh standar dalam kekristenan itu. Salah satu ibadah tadi, keteraturan, kesopan santunan. Jadi parameter dari kesopan santunan itu apa? Sebetulnya ada satu hal yang bisa dipakai dan biasa dipakai oleh kita sebagai orang Kristen, yaitu rasa yang Tuhan taruh buat kita. Rasa. Kita kan melihat bagaimana pola dunia, dan kita melihat bagaimana pola Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Jadi kalau kita lihat semakin tajam mengarah kepada, kita rasa semakin tajam mengarah kepada kesamaan dengan dunia, tidak boleh dilakukan. Tadi Mas Iwan sudah bilang begitu. Ya kan, misalkan dunia jingkrak-jingkrak dengan
baju kemana-mana, Hingar-bingar. kayak kesurupan. Lalu kita lakukan itu, tapi dengan bungkusan ini kan untuk kemuliaan Tuhan. Saya pikir itu juga keliru cara berpikir begitu ya. Maka itu memang ada standarisasi yang harus kita pakai, kita gunakan untuk beribadah. Pertanyaannya, menari boleh nggak? Tadi Ibu Gembala sudah bacakan, menarilah Boleh. dalam tingkat keteraturan dan di bawah kendali kuasa Tuhan. Ya kembali lagi ke yang Ibadah itu dibacakan harus ini kan. menghadirkan kuasa Tuhan. Iya. Kalau Roh Kudus hadir, kan firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu sopan, tertib. Jadi tidak mungkin ada ketidaktertiban terjadi dalam gereja itu di bawah kuasa Roh Kudus, nggak mungkin. Nah, jadi Sebenarnya ada sih firman Tuhan itu. ya itu ada. Ibu Gembala bisa tambahin bacaan firman. Saya cuma memberikan paradigma kita ya, bagaimana kerangka berpikir kita tentang etika Kristen dalam hal beribadah. Itu aja, Bu. Silakan Sebenarnya tambahin. ada sih ya. Jadi gini, pada waktu itu ini di perjanjian lama ya. Kita sepakat dulu bahwa ketika kita mau beribadah, kita tuh mau menghampiri, mendekat kepada Tuhan ya. Iya. Berarti harus dengan roh kita ya, mengundang roh Allah hadir gitu. Cek satu. Sabar, dua, sabar, cek. Bu. Sabar. Tes. Nah, ini tuh ada satu contoh yang menurut saya baik banget gitu. Itu adalah ketika di satu Raja-Raja 18 ayat 26. Nah, ini tuh pada waktu Nabi Elia menantang Nabi Baal ya. Nabi Baal itu dia tidak merasa bahwa dia tidak menyembah Tuhan. Menurut mereka kan dalam ketidaktahuan. Menurut mereka apa yang mereka lakukan itu menyembah Tuhan. Gitu ya. Jadi pada waktu itu ditantang sama Elia. So kalau kamu memang betul menyembah Tuhan, harusnya Tuhan hadir kan? Ayo bikin persembahan, sok lihat. Kita minta ada api Tuhan nggak yang menerima persembahan kamu. Pokoknya dalam tantangan ini Nabi Baal melakukan ya. So, saya baca 1 Raja-Raja 2 ayat 18 sampai 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Nah, kita tuh mau menyembah siapa? Menyembah Allah, memanggil Allah, mengundang kehadiran Allah, atau Baal gitu ya. Mereka berjingkat-jingkat. Apa sih berjingkat-jingkat? Sebetulnya kalau kita lihat dari bahasa aslinya, berjingkat-jingkat itu pausah atau leap pass over. Jadi artinya melompat-lompat sambil melewati satu dengan yang lainnya. Jadi melompat-lompatnya tuh acak-acakan ricu dia. Kalau kita konser itu apa namanya? Pogo dance. Nah, Pogo dance apa? Pit. Mospit. Rusuh. Nah, gitu ya. Terus malah ayat 28 itu dikatakan begini. Mereka memanggilkan terus ditantang, tapi Tuhannya nggak hadir kan? Nggak ada suara apapun. Terus ditantang sama Nabi Elia. Panggil lagi tuh dengan lebih keras. Di ayat 28 dikatakan mereka memanggil lebih keras. Artinya mereka berteriak. Jadi mereka berteriak-teriak, melompat-lompat, tetapi Tuhan mereka tidak hadir. Nah, sedangkan apa yang bandingkan dengan yang Elia lakukan? Saya bacakan 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu itu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Jadi Elia hanya membawa korban, berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Gak pakai Lalu magis, tahu. Elia yang dipenuhi, kita tahu ya, Elia itu dipenuhi roh Allah ya. Nah, Elia dipenuhi roh Allah, hanya bicara begitu kepada Tuhan, Tuhan hadir. Jadi kita tuh Kita yang disambar. jadi nggak perlu, kita tuh sebaiknya ya, kalau nanti ada orang lo kan di Taurat, misalnya orang yang tahu Taurat ya, berjingkat-jingkat itu kan untuk Baal gitu kan ya. Jadi sebaiknya kita, kalau menurut saya ya, sebaiknya kita jangan melakukan lah berjingkat-jingkat sambil
kok desel-deselan sambil jerit-jerit gitu, nggak perlu gitu loh. Walaupun melompat boleh, emang kalau menari nggak ada lompatnya, ada lah. Ada. Mungkin ya sambil melompat gitu. Saya penari balet dulu ya ada lompatnya Pasti. sih. Pasti ada lompatnya, Tapi kan ada gerakan. teratur ya karena ada Roh Kudus. Nah itu betul. Iya. Kembali Jadi lagi lompatnya ke situ. Karena kan kalau kita kembali ke firman Tuhan kan landasan yang dipakai dalam Kisah Rasul itu ketika Tuhan memulihkan kembali Pondok Daud, sebuah kualitas ibadah yang dilakukan oleh Daud, dia itu menari loh di situ. Iya. Tapi menari itu ya seperti itu bilang mungkin ya balet. Nggak Tarian balik. Itu membayangkan dia tuh menari gimana gitu. Tapi Belly disukai dance. Tuhan, tidak seperti kesurupan begitu ya. Ya gitu sih. Iya, iya. Coba Ya. kita ini teori loh, Ya, yang betul, praktek betul. ini barusan Dari kalau yang dipraktekin gitu. Itu drive. Iya, keliling api itu. Keliling api. Jadi hidup kita ya. Tapi ya tadi apa yang disampaikan sama mama ya berarti jangan jadi batu sandungan buat Betul. orang Nah, lain ya. kalau ada yang lanjut lagi nggak atau belum? Nah, Iya, saya iya. udah. Nah, Oh Iya, iya, boleh. maksudnya kita udah tahu dasar-dasarnya seperti itu ya, gitu. Itu masuk adalah hak asasi mereka gitu. Iya, iya. betul. Silahkan mau. Kembali lagi. Ntar juga capek berhenti sendiri. Kalau udah nggak, Betul kalau sih. nggak, Salah satunya di situ dulu juga saya hampir seperti itu ya. Jadi saya, ada yang saya pikir gini ya. Jadi kita harus membedakan antara konser dengan Oh ibadah. iya, betul. Ya, jangan lupa itu karena apakah konser rohani itu tidak boleh atau boleh? Boleh. Buat saya boleh, nggak ada. Jadi tapi buat pribadi saya bisa katakan bahwa jangan disamakan dengan ibadah. Iya, iya. Gitu. Ada yang sering kita lihat bahwa lagi konser ibadah rohani, misalnya ada artis rohani atau nyanyi terus ini jingkrak-jingkrak apa rame segala macam gitu. Terus ada yang komen nggak suka. Sebenarnya buat saya sih nggak masalah karena itu bukan Konsep, ibadah. bukan konser, ibadah. bukan ibadah. Dikemas judulnya pun kan konser. Pertunjukan, betul. Berbeda dengan ibadah gitu. Betul nggak? Iya sih. Ya. Ya kalau Iya, pertunjukan, betul. kalau pertunjukan ya jangan di gereja. Jangan, Ya, maksudnya jangan. Nah, sewa gedung lah. nah ini saya mau kasih. Jangan ada tanda salib gitu. Saya mau kasih sedikit bukan kesimpulan yang ini kesimpulan yang saya dapat ya, ini pribadi saya yang dapat. Tadi kita sudah dengar dari basic ibadah yang pertama kali secara personal, perorangan menghadap Tuhan dan segala macam dengan tata caranya. Lalu dijelaskan lagi Secara umum. Pak Steven jelaskan lagi secara umum dia apa istilahnya Progres gitu. progres Maju dari gitu. Musa yang berubah seperti apa sampai Paulus ya kan, dan itu masih tahun-tahun dulu ya, Tahun kita belum tahu lahir belum atau tahu. enggak gitu. Nah sedangkan bumi kan berputar terus sampai hari ini iya. ya kan, sampai hari ini jelas tata cara ibadah dan liturgi itu akan terus berkembang Ya, seperti itu yang Pak dia. Steven bilang, terus berkembang karena keinginan manusia pun yang terus berkembang ya kan. Misalnya salah satu contohnya ya sekarang sudah ditemukan alat musik dan segala macam, Dan kita perlu pakai. diingat Ron ya, kasih tahu ke mereka tidak ada liturgi yang salah loh. Nah itu kan Iya. saya Jadi tadi udah apapun bilang gereja dengan liturgi mereka itu benar. betul. Ya, Karena tadi makanya Alkitab dibilangnya hak tidak asasi. pernah Iya. mencatat liturgi yang Harus mana yang begini. Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Nggak Yang ada penting liturgi. isinya ada Iya, ya. Hakikat ya, jadi ibadahnya bentuknya. Nah, cuman pengemasannya kan beda-beda. Urut-urutannya dan Urutannya, sebagainya. Itu ya, maksudnya liturginya simpelnya adalah kita pergi ke gereja, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman, Nah, itu. kita memberikan persembahan, gitu kan, Berdoa. berdoa. Nah, itu basicnya itu. Hakikatnya. Nah, cuman dibentuknya gimana nih? Setiap gereja itu akan membentuk dengan Iya, dengan tata cara liturgi yang mereka berbeda-beda. masing-masing. Betul. Liturgi Mungkin masing-masing. nah kembali lagi kalau saya akan memberikan sedikit kesimpulan dalam arti gini. Gereja-gereja bukan seharusnya kesannya gue pinter ya. Tapi lebih baik menempatkan. Jadi buat jemaat juga sama. Tempatkanlah diri Anda di mana Anda merasa nyaman. Ya kan? Dan maksudnya misalnya saya lebih suka ibadahnya yang santai. Carilah gereja-gereja yang ibadahnya santai. Maksudnya lebih liturginya lebih Lebih soft gitu. gitu ya, lebih Tapi adem gitu. gitu, Nah, tenang. saya sukanya kayak yang lebih Yang modern. yang Silahkan gitu kan, silahkan ke gereja-gereja yang lebih Iya. modern gitu. Nggak ada liturgi yang salah. Nggak Nah, ada. gereja juga mengemas sebuah liturgi itu, lihatlah
jemaatnya siapa. Iya, betul. Gitu kan, sama kayak saya seorang pemain musik, saya selalu berinteraksi dengan WL misalnya ya, ngobrol, kasih lagu yang lu lihat jemaatnya kayak apa, yang datangnya misalnya rentang usianya ini ibadah misalnya ibadah pagi sore apapun juga, tapi rentang usianya kebanyakan 60 tahun ke 50 tahun ke atas ya kan. Terus kita kasih lagunya lagu Hillsong yang atau Planet Shaker yang gitu, ya kasihan jemaatnya. Jadi penempatan itu penting dalam sebuah ibadah juga gitu ya. Pemilihan lagu, kalau karena saya musik ya pemilihan lagu, jadi tata cara ibadah. Tapi kalau ditanya yang mana yang betul yang salah, menurut pribadi saya tidak ada. Nggak ada. Ya, kalau Nggak ada. gitu Yang salah yang kalau misalnya berdoanya kayak tadi gitu. kalau saya bisnis gini nih bisnis. Segmen generasi X itu kan banyak ya, milenial kan. Iya. Seleranya apa mereka? EDM, Kalau bisnis. Ya. EDM, Kalau bisnis ya. EDM, apalagi tuh musik-musik senja, Tekno. techno. No. Udah aja kalau gitu musik gerejanya sih supaya banyak persembahan gede. Nah, itu kalau kita berpikir bisnis. Bisnisnya. Jangan Ayo terlalu mulai melebar. sesat. Jangan Mulai terlalu sesat. melebar. Jualan. Jualan Mungkin itu agama nanti itu. ada di segmen Cuan, yang cuan, lain. cuan. Dia yang berikutnya. Di Ah, segmen yang Nah, lain. ini berarti ada segmen nih. Cuan-cuan. Ide dari Ya. Iwan mau bahas Generasi Bisnis. milenial sama generasi X nih. Kita bisa tangkap mereka dari segi apa ya? Kalau Firman mu gitu-gitu aja sih. Jadi mana kalau musik? itu Musiknya- nanti saudara itu nanti di Itu nanti ada di podcast segmen berikutnya ya. Nanti saya kalau bikin Ngobrol gereja gitu. gitu aja deh. Soalnya itu segmen yang agak sensitif. Iya. Jadi jangan Itu, terlihat. itu segmen yang Nah, lain. tapi kalau Tapi yang nggak ada salah juga di Oh, Nggak ada salah Tapi dibahas. kita kita cari bahas, ya. kita bahas Kita ya. bahas, ayo. Cuman satu hal gitu. Kalau kita sudah memberitahu apa yang baik, ya, mungkin bagi jemaat yang belum tahu gitu ya. Baiklah, mari kita datang ke tempat gereja atau ke sebuah gereja yang melakukan ibadah dengan yang benar gitu ya. Ya, yang benar yang benar benar tadi itu udah dipaparkan udah dari awal dibahaskan ya, tadi ya. dibahas seperti apa. Supaya apa? Supaya kita tidak salah. Setidak-tidaknya kita tidak salah dalam beribadah. Itu satu. Saya rasa ada yang kedua. Yang kedua, kita tidak akan menyalahkan tata cara ibadah. Iya. Ya kan? Gitu. Jadi dan kalau kita ngelihat juga misalnya kayak misalnya yang simpel gini aja lah, sebuah perumpamaan. Saya suka motor, situ suka mobil. Terus saya bilang mobil nggak enak ini. Nggak bisa. Itu penggunaan yang berbeda. Ya kan, kalau misalnya hujan ya lebih enak pakai mobil gitu jelas. Nah sama seperti ya itu perumpamaan doang ya, sama kayak ibadah gitu. Kalau misalnya kita senangnya ibadahnya yang khusyuk apa, terus kita datang ke misalnya gereja-gereja yang ibadahnya modern, akhirnya penghakiman muncul. Ya maksudnya menghakimi, wah ini nggak bener ini. Oh, ini Padahal dia yang salah datang Padahal dia gereja. yang salah datang, salah tempat menurut saya sih seperti itu. Oke, jadi itu ya yang ya teman-teman dari tadi udah dari basicnya terus melebar segala macam itu. Kalau saya sangat jelas, maksudnya saya mengerti sangat jelas. Nah kalau teman-teman bingung itu bisa komen di bawah. Komennya mungkin nggak cuma bertanya ya, balik lagi ya. Iya. Bisa Mungkin ada pendapat ada yang lain. pendapat yang lain, kritikan atau Kritikan masukan atau segala apapun macam, silahkan di komen komen situ. di bawah. Ya seperti itulah. Jadi kembali lagi kalau ya ini menurut personal saya nggak ada yang salah sih sebenarnya. Yang salah kita menempatkannya di mana. Iya. Nah lalu kalau kita lihat secara spesifik, pertanyaan spesifiknya adalah oh jingkar-jingkar boleh nggak sih di gereja dan segala macam. Kalau saya ini kesimpulan saya dari yang tadi dipaparkan dari awal sampai yang Mika segala macam dan Pak Steven itu, saya mendapatkannya gini, sebenarnya nggak ada salahnya Anda. Kita siapapun juga berjingkar-jingkar di gereja. Dalam arti dia memuji Tuhan dengan teriak segala macam. Itu silahkan. Sebenarnya ya, kembali lagi. Tapi kita juga harus ingat yang tadi Mika paparkan. Kalau buat saya yang dalam ayatnya Paulus Sopan dan teratur. sopan dan teratur. Nah, saya dari situ berputar lagi, menambahkan lagi ke ayatnya Paulus. Bukan ke ayat tapi lebih ke arah jangan kita jadi batu sandungan karena gitu ya. Dalam arti saya menggambarkannya gini, kalau oke, saya lagi ibadahin, wah terlalu lagunya enak, terus gue jingkar. Saya jadi batu sandungan buat orang-orang yang di sebelah, mungkin yang sebelah kesikut gitu atau yang di benar, belakang bisa jadi. kehalangan gitu-gitu seperti yang tadi Bu Mia bilang. Nah jadi
buat saya pribadi itu tidak baik gitu. Buat saya tidak baik gitu. Jadi saya akan menjadi batu sandungan di situ gitu. Dengan berbuat seperti itu, orang lain tidak nyaman pada saat ibadah atau yang lainnya gitu. Mungkin Ibu mau nambahin lagi? Enggak. Enggak ya, kalau itu saya nambahin lah. Nah, Ya ibarat toko aja deh. nggak toko. Apalagi nih? Apalagi nih? Yang satu bapau ini ibadah tuh bapau misalnya. Yang satu bapau isi daging, bapau isi ini. Terserah terserah, dia oke. tuh. Ya, betul. Terserah betul, deh betul. gitu. Dari tadi mikir ya. Iya mikir. Maksudnya kesimpulannya kan ya kayak kita dengerin radio. Lagunya cemen. Pindah. Oh, lagu ini enak nih. Ini memberkati saya. Udah situ aja. Betul. Saya percaya semua kita gereja apapun ketika beribadah itu kehadiran Tuhan ada. Karena kan tujuan beribadah untuk memuliakan Tuhan. Betul. Jadi Tuhan hadir. Maka pribadi ketiganya Roh Kudus bekerja. Dia yang akan mengatur semua konsep ibadah kita atau ritual kita tadi. Mau lompat, mau menari, mau diam, itu di dalam pengendalian dia. Jadi tidak ada yang salah. Udah itu aja. Tidak ada yang salah gitu. Roh Kudus itu tertib ya. Iya, Jadi- tertib. Sopan dan Nah, tertib sopan itu dan- aja Kalau sih. tidak ada itu, berarti saya bisa kasih kesimpulan bahwa Tuhan tidak berkenan. Iya. Itu aja lah Iya sih. lah. Oh, datang Tuhan, cuma T-nya Cuma kecil. lihat doang. Tuhan tapi Tehnya kecil Tuhan ya. Siapa nih? Tuhan yang mana nih? Iya makanya kan nggak tahu kan Tuhan T-nya kecil. Oh, bukan ini ya, tapi hurufnya T gini ya. Bukan, T kecil. Ya aduh, Tuhan dalam. Oke. Jadi Oke. rampung kan? Rampung. Jelas ya. Cari amal pasti. Cari amal. Jelas ya. Ada lagi yang mau ditambahin? Oh iya. Enggak. Ke gereja dong orang-orang. Iya, iya. Nah, itu kembali lagi penting, ke situ. ke gereja. Tadi kan dari Katanya awal ibadah. dari awal sudah dijelaskan juga, bukan cuma dijelaskan, dibacakan ayatnya. Kenapa sih harus ada ibadah? Bahkan saya kasih sedikit sharing tadi ya. Why gitu? Karena ya harus gitu. Ada ayatnya seperti itu. Jangan menjauhkan diri. Jangan menjauhkan diri. Dari Ya. pertemuan-pertemuan. Dan Ya. dan satu lagi. Ya isi jiwa itu satu lagi satu Ini tambahan. apa? Baca Alkitab apa? Bahasa Alkitab tuh menyenangkan kan? Iya, Ya kan? benar. Ya kan kayak barusan kita. Jadi nggak selalu bahasa Alkitab tuh dikotbahin, bacain. Enggak juga kan? Enggak juga. Ya kan? Ternyata menyenangkan, apalagi kalau udah sampai dalam-dalam. Ya. Ternyata berasa bego banget gua nggak tahu gitu. Pokoknya tadi sudah ngobrol sama Bu Mia. Datanglah ke gereja. Ini saya bukan Endorse-nya berapa? Bukan promosi, ini bukan promosi, bukan promosi. tapi Itu firman mengingatkan Tuhan. firman Tuhan. Itu Itu firman firman Tuhan. Tuhan. Yang pertama datang ke gereja itu adalah kita melayani. Bukan minta dilayani. Maksudnya minta dilayani itu kayak khotbahnya siapa sih yang khotbah? Ah. Ini. Ya pokoknya melayani gitu ya. WL-nya siapa? Yang main musik siapa? Itu kan berarti kita minta dilayani. Ya, Tapi ya. dibaliklah gitu. Aduh saya pengen melayani. Tah tuh jadi usher kek gitu. Jadi jemaat juga Apapun. melayani. Jemaat. Ya. Semua itu Ya. sama. Yang kedua, kita bersekutu dengan teman-teman satu komunitas. Tuh. Sip. Ya. Gitu, bisa sharing. Saling Ya, kayak gini. menguatkan. Oh, gimana? Saling menguatkan. Iya, Saling betul. membangun. Saling Saling membangun. membangun. Bangun. Nah, saling bangun. Yang ketiga adalah skala prioritas. Pemerintah itu sudah memberikan hari Sabtu libur, Betul sih. Minggu untuk ibadah gitu. Masa sih libur 2 hari kurang? Ya. Hari Minggu 24 jam ya, Betul. 24 Iya. jam. Kita ibadah Kita cuma 2 ibadah jam. cuma 2 jam. 22 jam lagi Nggak buat sampai ngapain? lagi 2 jam. Nah, itu. Ada dua kalau di GKKT 2 kali loh ibadah. Mau pagi atau mau Mau sore pagi atau ini? sore. Udah dikasih pilihan. Oh, Iya, saya pagi ikut, sore ikut, suci. Suci. Ya, yang pertama adalah tadi saya apa tadi teh? Melayani. Kita melayani. Melayani. Datang ke gereja tuh pikiran kita adalah itu kita melayani sesama jemaat aja gitu. Iya. Yang kedua, Bersekutu. kita bersekutu dengan teman-teman seiman. Yang ketiga, tolonglah hari Minggu diprioritaskan untuk Iya, kita ke gereja. kita beribadah. Sip. Sip. Oke. Oke, Mika tutup. Kayaknya gede dia. Nah, iya. Jangan lupa endorse Ya, jangan lupa telepon Like, subscribe. untuk konsultasi. Jangan lupa Nomor bagi, ini bagi di bawah semua ini. penonton yang mengikuti acara ngobrol kami, jangan lupa untuk like-nya dan juga komentarnya Komen. boleh. Tadi mau bertanya, mau Mencaci. mau mau memberikan masukan silahkan. Terus kemudian jangan lupa Men-share. juga share ke teman-teman yang Ya, lain biar banyak bisa orang sama yang diberkati ya. ya biar gitu. dapat berkat yang lebih banyak lagi dan juga bisa
semua orang tahu tentang hal ini. Nah, kemudian jangan lupa subscribe juga. Nah, oke. Sekian acara ngobrol kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.